minta ketua kelasnya, Dila, silakan untuk temannya berdoa dulu. Duduk siap. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kalian berdiri, cek dulu perhatian kalian ya. Yang bajunya masih ada di luar, rapikan. Jika ada sampah di meja kalian dibuang, itu jangan buang sampahnya. Buang di belakang. Cek perangkat kalian aman. Nyala semua ya. Oke, silakan duduk kembali yang sudah rapi dan sudah nyaman tempat duduknya. Bacakan, Justin, silakan bacakan motivasi hari ini. Oke, jadi kata motivasi hari ini, sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Apapun posisi kalian itu ditentukan dari langkah kecil Anda hari ini. Ya. Jadi pastikan langkah atau tindakan kalian hari ini itu sesuatu yang positif yang mendukung kalian jadi yang terbaik di masa depan. Tentukan setelah itu kalian menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan. Setelah menyelesaikan tugas tersebut dengan diskusi teman kelompoknya, kemudian dipresentasikan. Jadi kalian maju mempresentasikan hasil karya kalian dengan menggunakan AI, lalu teman kelompok yang lain memberikan pertanyaan atau feedback. Ya, jelas? Penilaian pembelajaran hari ini ada 3 ya, dari pengetahuan, kemudian ada keterampilan, lalu sikap. Karya yang terbaik yang bisa kalian lakukan dengan bantuan AI. Kemudian sikap, bagaimana kalian berinteraksi, bekerja sama, berdiskusi dengan teman kelompoknya, menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Ya, jadi tetap punya sikap yang baik ya, etika dan sopan santun tetap harus kalian jaga. Nah, hari ini sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tahu apa perasaan kalian hari ini. Silakan buka kelas poinnya ya. Kalian tuliskan di sini perasaannya, bisa lebih dari 1 kali. Dituliskan kalian perasaannya sedih kah, lagi bahagia kah, atau senang atau bersemangat. Silakan diekspresikan perasaannya.
Jadi coding adalah pemrograman yang dirancang untuk sebuah sistem, sedangkan KA atau AI adalah sebuah kecerdasan buatan yang hampir menyerupai manusia, yang dapat membantu manusia untuk menyempurnakan sebuah pemrograman atau coding. Oke, kita sebentar. Gilang, silakan baca. Kita semua ya. Tools atau perangkat AI yang biasa kalian gunakan selama ini apa? Ya. Yang kalian gunakan ya jangan lihat punya teman. Oke, silakan ditulis. Satu menit ya. Asisten atau teman sebaya kalian yang biasa kalian jawabannya yang paling banyak cek yang lain black box Emang ada? Oke, aku kasih bintang semuanya. Jadi kita belajar apa hari ini? AI. Ya, AI itu adalah Kecerdasan buatan. kecerdasan buatan. Ada 5 tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai setelah pembelajaran hari ini. Jadi Ibu harapkan kalian mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan serius, sungguh-sungguh dan semangat. Oke? Siap, Bu. Ya. Kita hari ini si Benny, tolong bacakan temannya tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja? Tujuan pembelajaran: 1. Siswa memahami konsep dasar kecerdasan buatan atau AI. 2. Siswa dapat mengidentifikasi aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Benny sudah bacakan pengertian dari AI. Coba baca Budi. Apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. AI adalah suatu kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia, seperti belajar, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Oke.
nih? Nah, nanti kalian boleh coba ya. Kalau yang lain sudah biasa ya, chatbot ini ada chatbot TV, Gemini, dan lain-lain. Penerjemah kalian sudah biasa pakai ini kan? Ini juga keyboard buat rangkuman atau desa lagi nih Canva AI. Ada yang nggak pernah pakai Canva AI nggak di sini? Sudah semua? Ada yang belum? Oke, nanti kita ekspor di situ ya. Ada yang membuat karyanya boleh pakai Canva AI, boleh. Silakan dibacakan, siapa nih? Gilang, tolong bacakan dampak positif AI bagi siswa. Dampak positif AI bagi peserta didik. 1. Membantu pembelajaran mandiri. 2. Menghemat waktu dan meningkatkan fokus. 3. Akses ke sumber belajar lebih luas. 4. Meningkatkan minat terhadap teknologi. Oke, sekarang ibu tanya, di pembelajaran kalian selama ini kalian menggunakan AI untuk apa? Ya, maksudnya buat tugas apa gitu? Bantu mengerjakan soal. Soal apa lagi? Bantu bikin suatu karya. Suatu karya apa? Desain. Desain. Esai, PPT. referensi, PPT. Ini tipsnya menggunakan AI, gunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Jadi akan berbeda hasilnya ketika kamu bilang gini, buatkan saya desain poster tentang kedisiplinan di sekolah. Dengan prompt seperti ini, buatkan saya desain poster, hasilnya akan berbeda. Jadi semakin spesifik, semakin banyak detail-detail yang kita minta, itu akan semakin bagus hasilnya. Ya, silakan kalian bergabung dengan teman kelompoknya. Ayo silakan bergeser, merapat dengan teman kelompoknya. Iya. Boleh yang berlima, boleh dua visi. Sini. Ayo, bergeser. Kalian sudah lanjut semua ke
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari apa yang kami cari, perbedaan dari 3 AI yang kami gunakan. Perkenalkan, nama saya Farhanila, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, di antara 3 website yang kalian coba atau aplikasi mana yang menunjukkan hasil yang paling memuaskan? Dan saya juga melihat bahwa perintah yang kalian jalankan itu lumayan singkat ya, sedangkan kami rata-rata pakai yang panjang detail. Tapi kan kok bisa munculkan hasil, sedangkan kami kadang error gitu atau tidak bisa. Oke, tekan. Oke, kelompok 3. Butuh waktu menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Farhanila. Untuk kenapa hasil yang kami dapatkan itu bisa memuaskan dan kenapa prom yang kami gunakan singkat tapi dapat gitu. Nah, pertama, meskipun prom yang kami pakai itu singkat, tapi yang kami tuliskan itu yang pokok utamanya. Jadi dari AI-nya itu sudah tahu dan dapat dan jelas jadi hasilnya. Lalu untuk AI yang kami gunakan tuh Gemini. Jadi kesimpulannya dari hasil apa yang kami riset, dari 3 AI ini tentu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan itu sih dari hasil yang kami cari, dari setiap AI ini pasti adalah yang menjadi kelebihannya, terus juga ada yang masih ternyata kekurangannya dalam buat gambar, hasil yang kita inginkan itu berbeda-beda. Oke, kasih tunjukkan. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 3 presentasikan hasil karya kalian dengan menggunakan AI. Yang lain tolong perhatikan ya. Nanti berikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semua. Dari aplikasi yang kalian gunain, aplikasi mana yang lebih ramah untuk pemula dalam bidang kesehatan? Dan jelasin apa alasannya bagaimana? Oke, silakan menjawab. Gimana? Aplikasi mana yang lebih ramah untuk pemula di bidang kesehatan? Ini maksudnya untuk pemula nih, untuk membuat karya atau kita mau jadi kesehatan di bidang kesehatan. Kalau menurut kami untuk pemula lebih ke ChatGPT karena dia gampang untuk diakses sama sudah umum lah diketahui banyak orang, jadi lebih gampang untuk pemula. Kalau ingin masuk ke bidang kesehatan, itu jawaban kami. Oke, pertanyaannya Ibu gini. Kalian tadi kasih perintah untuk membuat apa? Membuat karya, Bu. Karya apa? Karya itu ke dunia kesehatan. Oke, jenis karyanya berupa apa? Ada kalau untuk Gemini AI itu kayak gambar-gambar orang lagi di hospital, ya kayak poster lah gitu, Bu. Jadi mereka lagi dirawat di rumah sakit. Kalau untuk Gemini itu lebih ke modern, gambarnya modern. Jadi dia tuh kayak dikasih X-ray aja gambar, kayak orang lagi di X-ray gitu, Bu, dicek. Untuk kayak ChatGPT karena dia paling lama harus dikasih detail kayak apa semua gitu. Gambarnya paling enggak memuaskan lah dari semua AI. Jadi Karena menurut kalian referensi paling bagus untuk menciptakan sebuah gambar itu di mana? kalau saya ya dari yang saya cari Heeh. di Gemini AI karena yang dia kasih banyak, gambar-gambar yang dia kasih di AI itu banyak. Referensinya banyak. Iya, sedangkan di Gemini itu kan dia cuma kasih satu. Jadi kalau mau dikasih banyak gambar kita harus tanya lagi gitu. Oke,
Jadi sudah tahu perbedaan setiap platform itu ya, Ya, Bu. kekurangan kelebihannya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Cukup? Oke, silakan kasih tepuk tangan dulu. Jadi kita akan membuat kesimpulan dari hasil pencarian atau hasil eksplorasi kalian menggunakan AI hari ini. Silakan buat kesimpulannya. Silakan dituliskan kesimpulan apa yang bisa kalian ambil. Punya 6 menit. Tapi kalau sudah selesai boleh langsung dikirim ya. Langsung dikirim atau submit. Buatkan kesimpulan. dibuat oleh manusia juga, dan juga AI ternyata masih memiliki kekurangan. Terkadang kita meminta suatu permintaan yang diberikan malah yang lain dan tidak jelas. Tapi dari semua itu AI tetap dapat membantu manusia dalam menyelesaikan soal ataupun suatu tugas yang sulit. Wow, ini lebih panjang daripada gila. Kecil. AI dapat membantu manusia untuk memberikan ide yang menyempurnakan coding dan membuat gambar atau karya sebagai referensi. Perintah yang kita gunakan harus diberikan kepada AI dengan jelas dan detail. Tetapi hasilnya tidak sesempurna yang kita mau. Terkadang ada yang namanya salah kata atau typo. Itulah sebabnya kita tidak bisa langsung mengcopy paste hasil karya dari AI. Tetap harus ada yang diubah dari kita sendiri. Oke, kita semua ya. Kesimpulan, canggih apapun AI-nya, tetap kita sebagai manusia harus punya apa? Kemampuan berpikir kritis, ya, karena tidak semua hasil yang dikeluarkan AI itu bisa kita terima dengan baik. Tetap ada biasnya, tetap ada ketidaksinkronan. Kadang kita minta apa yang dikeluarkan lain, ya. Oke, kita refleksikan lagi perasaan Anda setelah belajar AI tadi apa? Silakan dituliskan ekspresi perasaan kalian hari ini setelah belajar AI, gimana perasaannya? Lepas 17, 18. Ini yang senang 8 orang, ibu kasih bintang lagi.
Google. Jadi next kalian harus lebih aktif ya, lebih responsif, memberikan jawaban yang positif ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar lagi